Shalom saudara semua dalam Tuhan. Mari kita bersatu, kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan nyatakan Tuhan itu baik. Naikkan segala syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau
memuji Tuhan dengan sukacita, karena Dia akan bunuh batu kita, bahkan keselamatan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, menaikkan penyembahan kami Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih lagi Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan bunyi penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Percaya hanya kepada
pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Walau secara online, tetapi saya percaya bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, dan Allah perkasa. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan sudah kita alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam kesempatan pada pagi hari ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kita pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 44 ayat 22 yang berkata, "Masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena ia mengetahui rahasia hati." Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin bicara tentang hati dan pikiran. Alkitab berkata bahwa Allah mengetahui rahasia hati. Hati dan pikiran di dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dari hati dan pikiranlah itu yang akan menentukan apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita kerjakan. Hati dan pikiran adalah merupakan komando di dalam kehidupan kita. Dari pikiran dan dari hatilah kita akan melakukan sesuatu. Dan firman Allah berkata bahwa Allah mengetahui rahasia hati. Mari kita lihat lagi satu ayat yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 11 yang berkata, "Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka." Saudara, Alkitab berkata bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan manusia. Artinya segala sesuatu yang belum diperbuat oleh manusia, walau itu masih dalam rencana, walau itu masih dalam rancangan, tetapi Alkitab berkata bahwa Allah sudah mengetahui rancangan-rancangan manusia. Dengan kata lain, Allah mengetahui isi hati dan pikiran saya. Allah mengetahui isi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat bagaimana Alkitab menyatakan itu di dalam Mazmur 139. Hari ini kita akan melihat sedikit banyak ayat Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Yang berkata, "Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku." Ayat 2, "Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Ayat 3, "Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi." Ayat 4, "Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan." Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan yang menyelidiki dan mengenal setiap hati dan pikiran kita. Bahkan ketika kita mau duduk atau berdiri, Alkitab berkata Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Bahkan ketika kita berjalan atau kita berbaring atau bahkan ketika kita berada di mana saja, kita berkata Tuhan mengenal, mengetahui, menyelidiki dan memeriksa dan memahami segala jalanku kau maklumi.
Dan ayat yang keempat berkata, bahkan sebelum kita mengeluarkan perkataan kita, sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, artinya segala sesuatu yang masih dalam rancangan, masih dalam rencana, seperti Mazmur 94 ayat 11 tadi katakan, semua yang masih di dalam hati, masih di dalam pikiran, belum kita keluarkan, belum kita katakan, tetapi Allah sudah mengetahui seluruh isi hati dan pikiran kita. Saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu apa isi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Bisa saja Bapak dan Ibu Saudara semua saat ini sedang mengikuti ibadah online dan mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Tetapi apakah juga hati dan pikiran kita dan Bapak Ibu Saudara sekalian semua tertuju kepada firman Allah atau tertuju kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Tetapi Allah mengetahui isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Karena apa? Mari kita lihat di dalam satu kebenaran yang berkata, yaitu Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi di hadapan Tuhan, apa yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian semua telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, tidak ada yang bisa dibohongi. Saya katakan bisa saja kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang mengikuti ibadah, sedang mendengar firman Allah pada ibadah online pagi hari ini. Tetapi apakah hatimu dan pikiranmu juga tertuju kepada Allah? Dan Alkitab berkata, kau tidak bisa membohongi Tuhan karena telanjang semua di hadapan Allah. Artinya Allah mengetahui isi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan baru rencana pun, bahkan baru rancangan pun, itu Tuhan sudah tahu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu isi hati dan pikiran kita. Dan iblis atau setan tidak bisa tahu isi hati dan pikiran kita selama kita belum mengeluarkan perkataan. Selama kita belum mengungkapkan dalam bentuk perkataan, maka iblis dia tidak sanggup untuk melihat sampai ke dasar hati kita dan pikiran kita. Dan hanya Tuhan yang sanggup mengetahui isi hati dan pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang memiliki rencana, katakanlah rencana yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Ketika ada rencana yang baik, mari biarlah rencana itu tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Dan biarlah hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Sebagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jangan biarkan rencana yang baik itu terkadang kita informasikan kemana-mana. Ketika kita informasikan kemana-mana, maka saya mau katakan, bukan hanya manusia yang bisa mendengar informasi kita. Tetapi iblis pun bisa mendengar informasi kita. Dan dia menangkap dan akan menggagalkan dan berusaha menggagalkan setiap rencana-rencana dan perbuatan baik kita. Begitupun juga apabila kita berkata hal-hal yang kurang baik. Bukan hanya manusia yang bisa mendengar, tetapi ketika perkataan itu sudah keluar dari mulut kita dan itu kurang baik, maka iblis pun akan menangkap dan akan menjadikan alatnya untuk menjatuhkan orang-orang percaya.
Karena sebelum Bapak Ibu Saudara berkata, selama rencana itu semua masih dalam hati dan pikiran dan belum keluar dalam bentuk perkataan, setan tidak bisa mengetahui itu. Hanya Tuhan yang bisa mengetahui semua yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran. Sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai ada yang salah di dalam memahami hal ini. Jangan sampai ada orang yang percaya, jangan sampai ada orang percaya yang berkata atau umat Tuhan, oh setan bisa membaca isi hati kita dan pikiran kita. Salah, itu tidak alkitabiah, itu tidak benar. Hanya Tuhan yang sanggup membaca, mengenal, mengetahui isi hati dan pikiran kita manusia. Setan tidak bisa. Setan hanya bisa ketika manusia mengeluarkan rencana dan rancangan tersebut lewat perkataan. Dan perkataan itu bukan hanya bisa didengar oleh manusia, tetapi juga bisa ditangkap oleh iblis. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan untuk kita bicara yang benar. Bicara, arti kata kalau orang tua dulu berkata, jangan bicara hal-hal yang tidak penting. Tapi belajarlah untuk berbicara sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan penting. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa hati dan pikiran kita ini penting di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita mau melihat di dalam Mazmur 139, ya, ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengetahui semua. Ya, Tuhan mengetahui semua. Orang-orang Kristen bisa datang beribadah kepada Tuhan ke gereja atau secara online. Tetapi apakah hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan? Apakah hati dan pikirannya untuk Tuhan? Atau segala sesuatu ada di dalam hati dan pikiran kita dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu Tuhan tahu. Itu Tuhan tahu. Bahkan apabila ada orang yang mau merencanakan sesuatu yang jahat pun yang masih di dalam hati, itu Tuhan tahu. Dan itu sudah berdosa. Kalau ada manusia baru memiliki rencana saja, rancangan saja untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, atau mungkin juga kepada pekerjaan Tuhan, atau bahkan mempengaruhi orang lain, agar orang lain tidak datang kepada Tuhan, agar orang lain tidak beribadah kepada Tuhan, memprovokasi, baru rencana saja. Rencana yang tidak baik ini, Tuhan sudah tahu, dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah mencampuri segala sesuatu di dalam hidup kita. Karena Allah yang kita sembah itu memberikan free will kepada kita. Memberikan kehendak bebas kepada Bapak, Ibu, Saudara. Untuk memilih melakukan apa di dalam hidupmu. Allah tidak pernah intervensi. Walaupun Allah tahu isi hatimu, isi pikiranmu. Apakah itu isi hati dan pikiranmu itu sesuatu rencana yang baik atau mungkin rencana yang tidak baik, Allah tahu. Tetapi Allah tidak akan bertindak karena Allah memberikan kehendak bebas kepada setiap umat manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara diberikan kebebasan untuk memilih apakah Bapak Ibu Saudara mau melakukan pekerjaan perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah atau tidak. Jadi hari-hari ini kita harus lebih serius. Kenapa? Karena perbuatan kita, tindakan kita itu semua komandonya dari hati dan pikiran. Apabila hati dan pikiran kita memberi perintah, menginstruksikan untuk kita melaksanakan rencana, rancangan apapun dalam perbuatan dan tindakan kita, maka itulah. Itu sebabnya kalau hati ini beres di hadapan Tuhan, kalau pikiran kita ini benar di hadapan Tuhan, maka outputnya, keluarnya pasti benar di hadapan Tuhan. Karena Allah tidak lagi bicara yang di luar.
Bapak Ibu Saudara bisa datang ibadah hari Minggu ke gereja, bisa. Tetapi siapa yang tahu bahwa hati dan pikiranmu jauh dari Tuhan? Hati dan pikiranmu tidak ada di dalam rumah Tuhan. Hati dan pikiranmu tidak tertuju untuk Tuhan. Bahkan hatimu tidak ikhlas, tidak tulus untuk memberi, berkorban di dalam rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Manusia, termasuk hamba Tuhan, tidak tahu. Tapi Allah tahu sampai kedalaman dasar isi hatimu dan pikiranmu. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Saya akan sampaikan supaya saudara lebih tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui isi hati manusia. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Jadi Allah memberikan kehendak bebas untuk Bapak, Ibu, Saudara melakukan sesuatu. Memilih apakah Bapak, Ibu, Saudara mau datang kepada Tuhan atau tidak datang kepada Tuhan, itu ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara. Apakah Bapak, Ibu, Saudara hati dan pikiranmu mau tertuju kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan atau tidak, itu juga ada keputusan di tangan Bapak, Ibu, Saudara. Tapi ingat, Alkitab berkata dalam ayat 39 1 Raja-Raja tadi, bahwa di sini Allah berkata lewat firman-Nya, Dia akan bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan kelakuannya. Artinya ada waktunya Tuhan. Kalau ada kesalahan dalam hidup kita sebagai manusia, ditegur oleh firman Allah menegur dan menasehati dengan tujuan untuk memberkati, mengingatkan kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus bersyukur. Karena kalau saudara, Bapak, Ibu, Saudara berbuat kesalahan dan tidak bisa lagi diingatkan, dinasehati, dan ditegur oleh firman Allah, maka Allah bisa menggunakan cara-cara yang lain. Dan kita minta jangan sampai itu terjadi, karena lebih mengerikan kalau Allah yang bertindak langsung dengan cara-cara yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita harus benar sungguh datang kepada Tuhan. Bukan lagi penampilan luar yang kita tonjolkan. Tapi mari hidup kita dari hati kita ini bersih kepada Tuhan. Pikiran kita ini bersih kepada Tuhan. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara kakak dan adik, abang dan adik, antara saudara dan bersaudara, ipar, mertua dan lain sebagainya. Mungkin penampilan luarnya bisa seperti kelihatan baik, tetapi apakah hati dan pikiranmu juga baik terhadap seluruh anggota keluarga yang tadi saya sudah sebutkan satu persatu? Dan Tuhan tahu itu semua. Mari kita hidup saat ini tidak lagi berada di satu zaman yang biasa-biasa. Tetapi kita sudah berada di penghujung zaman, di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah kita lihat dan semakin digenapi oleh firman Allah. Semakin digenapi oleh firman Allah. Wabah pandemi COVID-19 saat ini yang berada bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya, karena Alkitab sudah berkata, di dalam Timotius dikatakan bahwa menjelang hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Bahkan di dalam ketujuh meterai Tuhan, di dalam meterai yang keempat sudah dikatakan bahwa menjelang Yesus datang, akan ada penyakit sampar, akan ada krisis ekonomi, akan ada gempa bumi, akan ada apapun yang terjadi di mana-mana. Dan Alkitab sekarang sedang digenapi
Artinya bahwa dunia ini sudah semakin tua dan tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mempersiapkan diri karena kita adalah gereja Tuhan. Bukan gereja dalam bentuk bangunan fisik, tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi calon mempelai wanitanya Kristus. Dan untuk menjadi calon mempelai wanita Kristus, hanya orang yang sudah dewasa yang boleh menikah. Hanya gereja yang dewasa yang sudah menikah. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Gereja yang hidup tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita sebagai hamba Tuhan kah, sebagai pelayan kah, sebagai pengusaha kah, sebagai wira swasta kah, sebagai mahasiswa kah, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai apapun profesi kita, mari kita hidup benar. Mari hati dan pikiran kita hidup berjalan dengan benar, sehingga hati dan pikiran kita benar, maka Dia akan memimpin hidup kita untuk melakukan perbuatan, tindakan, dan perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan kelakuannya. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat Mazmur 139 ayat 23 dan 24, apa yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 139 ayat 23 dan 24, pemazmur berkata demikian, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Pemazmur berkata kepada Allah. Pemazmur mengetahui bahwa Allah sanggup melihat, mengenal, dan mengetahui isi hati dan pikiran. Itu sebabnya pemazmur berkata, "Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku." Kenapa harus diuji? Karena hanya Tuhan dan saudara yang tahu isi hati dan pikiranmu. Bapak, Ibu, Saudara bisa berkata kepada saya, hamba Tuhan, "Pak, hati saya jujur, bersih untuk melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, memberi pekerjaan Tuhan. Pikiran saya juga bersih, tulus." Siapa yang tahu? Saya tidak bisa tahu isi hati Bapak, Ibu, Saudara, dan pikiranmu. Hanya Tuhan dan engkau yang tahu. Ananias dan Safira bisa membohongi semua orang, tapi dia tidak bisa membohongi Roh Kudus, dan dia mati. Bapak, Ibu, Saudara pun demikian. Itu sebabnya pemazmur berkata, "Ujilah aku," untuk membuktikan kemurnian dan kebersihan hati dan pikiran kita. Maka kita harus berani berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku." Saya beri contoh. Saya beri contoh demikian. Kalau Bapak, Ibu, Saudara misalnya berkata kepada hamba Tuhan, "Om, Tante, atau Bapak, Ibu, saya adalah seorang yang memiliki sifat atau hati yang baik. Saya ingin selalu membantu dan memberi untuk Tuhan, memberi untuk hamba Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama manusia yang perlu ditolong, memberi bagi orang miskin." Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara berani berkata demikian, maka Bapak, Ibu juga harus diuji. Seperti pemazmur berkata, "Ujilah aku Tuhan." Artinya untuk membuktikan kebenaran isi hatimu dan pikiranmu. Dan ketika Bapak, Ibu berani berkata seperti yang tadi saya katakan, maka apabila ada hamba Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan sumbangan keuangan dari Bapak, Ibu, Saudara, atau ada orang miskin, jemaat yang perlu dibantu, membutuhkan bantuan keuangan Bapak, Ibu, Saudara, dan Bapak, Ibu, Saudara tidak lakukan, maka isi hatimu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ini hanya contoh.
Itu sebabnya pemazmur berkata, ujilah aku. Artinya kalau kita berkata kepada Tuhan, kita berkata kepada Allah, bahwa isi hatiku dan pikiranku tertuju kepadamu. Aku mau melakukan sesuatu seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tetapi engkau tidak melakukan, sama saja tidak benar. Tapi pemazmur berkata, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Pemazmur berkata, lihatlah apakah jalanku serong. Artinya dia berani dikritisi oleh Allah. Dia berani ditegur oleh Allah. Dia berani dikoreksi oleh Allah. Bukankah ada banyak umat-umat Tuhan, orang percaya yang seringkali berkata, om, tante, kepada hamba-hamba Tuhan, ya, saya pun seringkali menerima janji-janji manis seperti itu sebagai hamba Tuhan. Ada orang percaya, om, tante, nanti kami dukung, kami bantu pekerjaan Tuhan. Kami bantu pelayanan penginjilan. Kami bantu renovasi gereja. Kami bantu, dan kami bantu. Tetapi ketika panitia atau tim pelayan yang sudah dibentuk oleh hamba Tuhan untuk melaksanakan tugas tersebut datang kepada orang ini, dan orang ini berkata, maaf, saya belum bisa bantu sekarang, dengan berbagai alasan dan berbagai argumentasi. Nah, seringkali umat Tuhan seperti ini, hati dan pikirannya tidak benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu itu sampai kedalaman dasar hati. Dan dikatakan ada waktunya Tuhan di mana Allah akan bertindak dan membalaskan setiap orang sesuai dengan kelakuannya. Seperti kata 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Tetapi ada waktunya Tuhan. Itu sebabnya hati dan pikiran kita ini perlu diuji. Apakah sungguh kita sudah hidup sesuai dengan firman Allah? Apakah hatimu bersih terhadap keluargamu, terhadap suami, istri, anak, keluarga, hamba Tuhan, teman seiman, pelayanan? Apakah hati dan pikiranmu bersih? Ada orang yang penampilan luarnya kelihatan baik, tetapi ketika ada pekerjaan Tuhan diumumkan bahwa gereja kita mengalami kebocoran, gereja kita mengalami kerusakan dan perlu perbaikan. Penampilan luar baik, tetapi hatinya berkata, renovasi gereja melulu, perbaikan gereja melulu, uang lagi, dan uang lagi. Nah, memang orang lain tidak tahu isi hati orang ini, tetapi Allah tahu. Dan dia akan berurusan dengan Allah. Itu sebabnya dimulai dari hati dan pikiran. Harus benar. Harus benar. Karena ada waktunya Allah sebentar akan bertindak dan membalaskan setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Nah, hari-hari ini kita diperhadapkan kepada satu keadaan di mana kita berada di satu keadaan yang tidak mudah. Tetapi Allah meminta agar kita, hati kita, pikiran kita sungguh di hadapan Tuhan. Karena penampilan luar ini bisa untuk kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Tetapi Allah mengetahui hati dan pikiran kita. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati saya dan pikiran saya. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara. Mari, saya percaya kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Kita semua sudah ditebus oleh darah Tuhan. Kita semua sudah menikmati kasih karunia dan anugerah Allah. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Allah pagi hari ini mengingatkan, menasehati agar kita di dalam perjalanan kerohanian kita saat ini, kita yang sudah dipilih menjadi umat-umat pilihan Tuhan, mari kita sempurnakan hidup pengiringan kita, hidup kerohanian kita kepada Tuhan. Kalau kemarin, minggu lalu, bulan lalu, bahkan tahun lalu masih ada hal-hal yang salah di dalam kehidupan kerohanian kita, khususnya di dalam hati dan pikiran kita, mari mulai pagi hari ini kita berjalan sesuai dengan firman Allah. Kita bertindak hati-hati. Karena sebelum saudara berkata,
Tuhan sudah tahu apa yang engkau mau katakan. Sebelum saudara mau mengungkapkan rencana, rancangan dari hati dan pikiran, Allah sudah tahu. Itu sebabnya, pikirkan kata-kata yang baik yang ada di dalam hati. Pikirkan rencana dan rancangan yang baik yang ada di dalam hati. Pikirkan kata-kata yang selalu memberkati dan menjadi berkat buat Tuhan dan sesama kita manusia. Pikirkan selalu rencana dan rancangan yang baik bagi Tuhan dan bagi sesama kita manusia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya percaya kita semua senantiasa berada di dalam penyertaan Tuhan. Kita sudah disertai oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai hari ini, nafas hidup yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak pernah bisa kita membalas kebaikan Tuhan. Mari kita hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita hidup lebih dekat kepada Tuhan di hari-hari terakhir ini. Biarlah semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan semakin kita melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang melimpah menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua. Demikianlah kiranya renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah lewat pagi hari ini, lewat firman Allah pada pagi hari ini, kita mau buka hati kita kepada Tuhan selalu. Kita mau serahkan isi hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sehingga setiap tindakan yang akan kita ambil, kita berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Kita minta pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus untuk senantiasa memimpin hidup kita. Sehingga hati dan pikiran kita senantiasa selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga sesuatu yang baik yang dari dalam, maka outputnya, hasilnya pun akan baik bagi Tuhan dan bagi sesama manusia, khususnya bagi sesama kita, teman-teman seiman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami masih ada sampai hari ini dan kami menikmati persekutuan di dalam ibadah pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, dan kami juga telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa menjadi sesuatu acuan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa menjadi penuntun di dalam langkah hidup kami, untuk terus mengajar kami, untuk terus membimbing kami, menuntun kami dari hari ke hari, untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi gereja yang kudus, yang tidak bercacat dan bercela, dan akhirnya menjadi sempurna, menjadi calon mempelai wanita Kristus. Tuhan, kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang ambil alih seluruh hati dan pikiran kami, sehingga lewat hati dan pikiran kami, kami akan melakukan satu tindakan, perbuatan, dan perilaku sesuai dengan tuntunan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini sudah berhenti bicara. Biar kiranya Roh Kudus yang akan memberkati, yang akan lebih lanjut berkarya di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun yang mendengarkan siaran firman Allah pada pagi hari ini. Hamba berdoa biarlah kiranya berkat Allah menyertai mereka semua, memberkati dengan kekuatan dan kesehatan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan tolong dan sembuhkan di dalam nama-Mu yang berkuasa. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan pertolongan Allah pada pagi hari ini nyata bagi mereka semua yang mendengar dan menyaksikan siaran pada pagi hari ini. Hamba berdoa biarlah kiranya kuasa, berkat, mujizat
menyertai dan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati terus pekerjaan Tuhan, berkati terus pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga banyak jiwa semakin dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipuji, dibesarkan, dan ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, angkatlah tangan, terimalah berkat, kemurahan, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan